Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Novianto Ramadhanu. Pada pertemuan AP3 kali ini, kita akan ngebahas tentang struktur pada program C. Jadi, untuk pertemuan kelima ini, kita akan masuk ke bahasa C atau C++. Kita mulai dari sejarah singkat bahasa C. Jadi, bahasa C itu berakar dari bahasa BCPL yang dikembangkan oleh Martin Richards pada tahun 1967. Dan kemudian dikembangkan menjadi bahasa B oleh Ken Thompson pada tahun 1970. Dan perkembangan selanjutnya ialah bahasa C oleh Dennis Ritchie pada 1972. C++ dikembangkan dari bahasa C di laboratorium Bell yang dikenal dengan AT&T oleh Bjarne S. Bahasa pemrograman C merupakan bahasa tingkat menengah atau middle level programming. Dan bahasa pemrograman C adalah sebuah bahasa pemrograman komputer yang bisa digunakan untuk membuat berbagai aplikasi. Nah, kemudian kita masuk ke tipe data. Jadi untuk tipe data umum pada bahasa C itu terbagi jadi 3 macam, yaitu integer yang berupa nilai numerik bilangan bulat. Kemudian ada floating point atau float yang berupa nilai numerik pecahan. Dan kemudian ada karakter atau deklarasi inputan karakter atau char. Nah, untuk bentuk umum pendeklarasian struktur bahasa C ini seperti ini. Pertama itu ada header, kemudian ada main. Jadi di sini ada method main, kemudian ada deklarasi variabel dan statement-statement di dalamnya. Kemudian kita bisa membuat fungsi atau metode lain dan di dalamnya juga ada statement-statement. Untuk header pada bahasa C di sini ada beberapa macam. Jadi header stdio.h digunakan pada bahasa C yang fungsinya itu untuk input-output seperti printf, gets, dan scanf. Kemudian ada conio.h. Untuk conio.h ini bisa kita gunakan pada bahasa C atau C++ yang fungsinya itu untuk gets, gc, dan sebagainya. Kemudian ada string.h. Ini untuk pemrosesan string seperti strcpy, string cat. Jadi seperti itu, menggabungkan dua string jadi satu. Kemudian ada iostream.h. Nah, iostream.h ini header yang digunakan pada bahasa C++, yang mana fungsi-fungsinya itu yaitu code, chain, dan lain-lain. Kemudian ada math.h. Ya, di sini itu untuk fungsi matematika. Selanjutnya ada perintah umum stdio.h. Itu kan tadi ada 3 macam, printf, scanf, dan gets. Untuk printf itu untuk mencetak outputan atau data. Kemudian scanf untuk memasukkan inputan ke variabel. Nah, ini untuk semua jenis tipe data. Sedangkan untuk gets itu sama seperti scanf, cuman dia hanya menerima string dan dia dapat membaca spasi. Ini ada conio.h. Conio.h ini ada gets, gc, dan clear screen. Gets ini tuh menahan output pada layar sampai tekan enter. Jadi sebelum kita tekan enter maka nggak bakal muncul output, nggak bakal lanjut ke selanjutnya. Kemudian untuk GC ini untuk membaca inputan berupa karakter. Kemudian untuk clear screen atau CLR SCR ini untuk membersihkan layar. Nah, kemudian ada kode format. Jadi untuk mencetak sebuah nilai sebuah variabel, kita itu memerlukan kode format. Di sini ada %C, %S, %D, %I, dan lain-lain. Nah, untuk yang biasa kita pakai itu %C, %S, %D, dan %I, sama %F. Dan untuk %C itu untuk menampilkan karakter, %S itu untuk menampilkan string, kalau D itu untuk nilai desimal, kalau I itu untuk nilai integer. Dan untuk scanf juga sama, beberapa kode format yang biasa dipakai itu %D, %I, dan %S, dan bisa kalian baca sendiri kegunaannya. Langsung aja ke contoh programnya. Ini contoh program sederhana di bahasa C. Di sini ini tuh program biodata. Jadi seperti yang tadi dilihat struktur bentuk umumnya, yang pertama dilakukan adalah include atau import header file. Di sini kita import stdio.h supaya bisa menggunakan fungsi gets, scanf, dan printf. Kemudian conio.h supaya kita bisa pakai gc dan atau getchar. Nah, di dalam
bahasa C ini ada sebuah metode utama yang disebut method main. Dan method main ini tipenya bisa macam-macam, bisa void atau bisa int. Nah, di method main ini kita mendeklarasikan beberapa variabel bertipe data char. Jadi mungkin kalau di pemrograman lain ini tipenya seperti string. Char dengan nama 25 dan banyak karakter yang disimpan di variabel char ini sebanyak 25 karakter. Kemudian ada char ada tipe data nama npm bertipe char dengan panjang 8 karakter, dan ada variabel bertipe data char dengan panjang karakternya itu 5. Nah, kemudian di sini kan printf masukkan nama, jadi di sini program bakal mencetak masukkan nama, tulisan masukkan nama. Nah, /n di sini fungsinya untuk membuat baris baru. Kita masukkan nama, kemudian gets di sini fungsinya untuk mengambil inputan berupa string. Jadi nanti kita bakal ketik di keyboard dan nilainya itu bakal disimpan di variabel name. Begitu juga untuk npm. Nah, untuk scanf kita itu memerlukan kode format. Scanf itu sama seperti get yang untuk menyimpan tipe data untuk menyimpan inputan data dari keyboard dari yang kita ketikkan. Cuman bedanya untuk scanf kita memerlukan kode format. npm itu kan bertipe data char, maka kita bisa pakai kode formatnya itu %s atau string. Jadi seperti ini. Kemudian masukkan kelas kan juga sama. Kita menggunakan scanf, kita perlu kode format %s. Jadi nanti kita bakal input dan nilainya bakal disimpan di variabel kelas. Print/n di sini untuk mencetak baris baru atau enter lah disebutnya. Nah, gets di sini jadi sebelum kita pencet enter, maka programnya itu nggak bakal langsung ngeluarin output biodata. Nah, untuk output itu ada printf, kita bisa menggunakan printf atau bisa menggunakan puts. Kalau printf itu kita bisa untuk mencetak nilai dari suatu variabel, sedangkan untuk puts kita hanya bisa mencetak string saja, seperti ini, puts biodata. Nah, untuk mencetak nilai sebuah variabel kita menggunakan fungsi printf. Jadi di sini program bakal mencetak nama .2 format %s kemudian variabel name. Jadi nanti nilai variabel name ini bakal ditaruh di %s ini. Jadi bakal disimpan di sini dan bakal dicetak di %s ini. Makanya untuk kode format pada bahasa C itu sangat penting, karena tanpa kode format ini berarti nilai variabel npm, name atau kelas ini tidak bakal bisa dicetak. Karena tipe data dari metode kita itu int, maka kita wajib mengembalikan nilai 0 pada metode utama kita. Langsung aja ya, saya run, coba langsung compile and run. Di sini langsung saya coba masukkan nama saya. Ini kita enter, masukkan npm saya, enter, masukkan kelas, enter. Nah, ketika kita enter habis masukkan kelas, dia nggak bakal langsung ngeluarin output. Kita harus enter lagi sekali baru dia ngeluarin output. Nah, itu fungsi dari si gets ini. Dan hasilnya jadi seperti ini. Mungkin untuk materi struktur pemrograman bahasa C cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau misalnya ada kurang atau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.